Gini Karena lagi. gini, karena Yesus datang untuk Ini menggenapi kitab-kitab terdahulu yang menubuatkan Mesias. Jadi dia itu Mesias. Selesai. iya, dalam konteks makanya saya bilang kamu jangan kayak Herben minta ayat dikasih ayat salto. Ya saya nggak suka tuh seperti itu nih. Saya kasih nih ya ayatnya nih secara literal bahwa Allah Bapa itu adalah Mesias. Nih, aduh. Oke. Sudah, Bukan sudah. Kamu sudah selesai. Dia Khusus di itu perjanjian baru Mesias. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan kemana-mana. Iya, Percuma. sudah selesai Bang Meli KO. kok kau sih? Udah kau tuh Maliki. Nggak akan nemu, nggak akan Ganti nemu topik, kita. ganti Aku topik. mau Nah, ini sebentar. Yang kacau yang KO siapa? Sebentar ya, sebentar saya bukakan nih. Nih. Saya paham kok. Ya, saya paham dengan kualitas dari tunggal. Saya paham. Di sini ya, di dalam Kolose 2, baca ini nih originalnya, jangan selalu terjemahan. Kolose 2 ayat 2 tuh, nih. Oke, Kolose 2 ayat 2. Nih. Oke. Kolose 2 ayat 2, nih. Tou ya ini tou misterio. Tou misterio, tou theo patros Kristus. Misteri Allah Bapa Kristus. Jadi Bapa itu Kristus, Allah Bapa itu Kristus. Nah, saya perbesar ya. Bisa dibantah Demia? bintah. Enggak ada Tritunggal yang bisa bantah itu. Terjemahin satu kata per kata dong, nggak jelas itu penjelasannya. Tritunggal mana yang bisa bantah? Salto itu Tritunggal. Nih. Ayat 3-nya ya. Ayat 2. Nih. Tou misterio rahasia. Tou ini Theo, ini kan nomina sakra. Nomina sakra itu kependekan, kepanjangannya itu Theo. Patros, XU ini nomina sakra, bacanya Kristu. Jadi mengenal rahasia, ini mengenal rahasia pengetahuan, mengenal pengetahuan rahasia Allah Bapa Kristus. Titik di sini. Nah, ini sudah ayat 3. Ayat 2-nya sampai sini, titik. Mengenal rahasia Allah Bapa Kristus. Jadi Bapa itu Kristus. Udah. Aduh, kacau sekali terjemahannya tuh. Oke. Coba terjemahkan. Nah, coba terjemahkan. Coba terjemahkan, coba. Ini Bang Demian, yang mana yang betul kalau begitu Bang Demian? Iya, coba terjemahkan, coba. Coba Demian terjemahkan. Iya, kalau you buka interlinear Kolose 2 ayat 2 kan? Iya kan, Kolose 2 ayat 2 kan? Nah, di situ nggak ada kata Bapa di situ. Coba kau buka interlinearnya. Iya, itu kan analisis teks. Ini kan saya bawa Sinaiticus. Mana sih? Iya, sama aja. Oke. Kawan-kawan, kodeks dengan analisis teks itu sama. Nih, ini Demian. Enggak, itu terjemahan kamu, itu terjemahannya dari mana? Nggak ada yang menerjemahkan seperti itu di King James. Bahkan di interlinear pun tidak seperti itu. Oke, saya ajari ya kamu ya, supaya kamu ngerti. Mana Demian? Kamu ikut Itu yang kalau mana? saya lihat misteri pengetahuan Tuhan atau Theos. Misteri itu rahasia. Misteri itu rahasia dalam bahasa Yunani. Misterio itu Yunani. Kalau Hebrunya shot. Hebrunya itu shot. Itu pardes, pesa, tremes, deras, shot. Nah, shotnya itu pengertian tertingginya tuh. Rahasia. Jangan bubal lah. Coba lihat saja langsung, jangan terjemahan, langsung aja original teks. Coba Demian kan katanya itu terjemahannya Iya, salah. Demian terjemahkan. Saya bisa juga sedikit-sedikit saya kalau Yunani bisa. Jadi Demian, kamu kan Bible Hub interlinear. Ini bentuknya ini nih. Analisis teks itu bukan kodeks. Ngerti ya Demian? Oh, jadi kamu buka kodeksnya, kamu terjemahin kodeksnya sembarangan. Kok sembarangan sih? Nah, lalu menurut kamu artinya apa?
Misterio Theo, ya, Misterio Theo, berarti Patros rahasianya Kristus. Tuhan. Rahasianya Tuhan. Allah Patros Bapa. Kristus, yang mana dia Kristus. adalah bapaknya Kristus. Nih. Betul. Kalau malaikat terjemahannya nggak gitu Indra. Coba Mana? Iya, bentar. Iya, Bentar, saya terjemahkan. mana kata adalah? Coba Adalah. coba Indra terjemahin. Coba, ya. Itu beda dengan Kayaknya malaikat. saya beda terjemahan. dengan Malikil juga. Coba. Coba. Iya, coba. Dijauhkan kameranya Bang Billy. Bang. Tau, Ini siapa lagi? tau Sabar Misterio. Sabar. Tu Misteriu tu Teu kan? Theo. Yaitu rahasianya Rahasia. Tuhan, ya kan? Tuhan atau sesembahan. Tu Teu. Ini Allah. Mm-mm. Bapa. Pa, terus berarti pater dia ya. Pater. Bapa. terus, Bapa. Kristus. Terus Kristus. Nah, yang mana dia adalah Yesus. Berarti dia bukan Yesus. Nah, Betul. Dodor. Kristus. Mana tertulis adalahnya bapaknya Yesus, bapaknya Kristus mana? Adalah bapaknya Kristus mana? Nah, ini. Nah, Kan di mana? sini kan adalah ini ya. Pater terus Kristus. Bapaknya dari Kristus. Oke, gini ya, saya jelaskan secara bentuk kata ya. Theo itu bentuk genitif. Patros bentuk genitif. Lah guys, Sebentar, gini ya. Jadi Kristo itu bentuk genitif. Jadi kalau Patros ini bapaknya Kristus, sebentar dulu. Harusnya di sini bukan Patros, Pater. Paham? Enggak. Ini paternya tadi. Sebentar bro, Indar Mose. Enggak gitu. Sebentar, saya jelaskan dari sudut morfologinya. Sebentar. Supaya kawan-kawan juga ngerti. Dari sudut morfologinya, bentuk katanya, ini semua genitif. Theo itu genitif. Patros itu genitif. Kristo itu genitif. Kalau Bapak ini, Bapak ini adalah bapaknya Kristus, maka di sini harus pater. Nah, pater itu bentuk, sebentar. Genitif. Sebentar, apanya yang bukan genitif? Patros itu genitif. Iya, genitifnya Kristus. Jadi Kristo juga genitif. Gini bro, bagaimana kepemilikan? Genitif ke kepemilikan dengan kepemilikan. Jadi kenapa di sini bentuknya genitif? Karena di sini misterio. Misterio ini adalah nominatif, subjeknya. Nah, subjek dari sini, rahasia dari subjek ini adalah kepemilikan. Nah, kepemilikan ini dari tou. Tou ini genitif. Gini ya. Tou ini bentuk genitif dari theos. Theos itu nominatif. Ya, theon itu akusatif. Tou itu bentuk genitif. Tou itu bentuk datif. Patros ini bentuk genitif dari pater. Pater itu nominatif. Sebentar bro. Pater itu bentuk nominatif. Patera bentuk akusatif. Patros bentuk genitif. Patri bentuk datif. Kristou itu bentuk genitif dari Kristos. Nah, jadi ini semua genitif. Tidak bisa itu diterjemahkan bahwa Bapak ini adalah bapaknya Kristus, karena semuanya bentuk katanya genitif. Dem, kamu serahkan ke saya aja, Dem. Kamu tinggal bersama aja. Gantian. Malikil akrobat. udahlah, Bang Malikil, percuma Bang, Abang berkor-kor Bang. Kalau orang Tritunggal itu nggak akan pernah mau mendengarkan. Oh iya. Abang ini. Terus Abang bilang, Coba. Abang bilang Pak RG. Kita coba lihat terjemahan Elai ya. Anda Kita coba sebentar. Kamu terlalu sombong sekali. Sebentar. Coba kita lihat terjemahan Elai. Sebentar bro, sebentar. Dosen, Sebentar, bro. kalian ngerti nggak dosen? Nah kalian ini siapa gitu loh? Apa yang kalian tahu makanya kalian Nih. sok berlagak? Ini kita pinjam Elai ya. Cuman Elai kan bapaknya tidak dimasukkan. Sebentar, Elai nih. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Oke, Nah, coba buka 1 Yohanes 2. Harus sebentar. Seharusnya kan mengenal rahasia Allah Bapa. Nah, ini yaitu kan penegasan. Oke,
Coba buka Ya, 1 jadi Allah Yohanes Bapa 2 itu ayat Kristus. 22. Iya, coba buka 1 Yohanes Oh, 2 jadi ayat kalau 22. menurut Elai ini Allah Bapa Kristus gitu. Masalahnya Elai bapaknya dihapus, tidak diterjemahkan, itu Ya, problemnya. ya kan Allah itu kan sang Bapa kan. Ya? Iya, harusnya begitu. Oh gitu. Iya untuk Iya. iya coba buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Kalau Aduh, itu pun apa masih lagi? masih abang sangkali, ya udah. Emang 1 itu Yohanes untuk 2 abang. ayat Ayat berapa? 22. Oke, Itu ayat firman itu untuk 22. abang ini. Untuk siapa? Untuk abang. Untuk kamu. Oke, orang yang menyangkal Bapa adalah antikristus. Saya tidak menyangkal, saya percaya Bapa Iya, semua Kristus. baca, Bang. Semua baca, mulai dari awal, mulai dari ayat. Udahlah yang lain dah. Osep menyerah saya kalau begini. Wah, Maliki. nyerah lagi. Bang Nyerah Erdi dia, itu nyerah anti dia. sama perempuan. Bang Erdi itu anti Kenapa yang Bang namanya Bang? debat sama wanita. Mbak, gini Oke. kita kritik teks dulu. Kita betulin tadi tuh versi yang bener yang mana tuh? Maliki Yohanes apa 3 ayat versi yang lain? 16 tuh paling mudah. Masalahnya Osep, nggak ada yang sanggup bahas morfologi, kritik teks. Nah itu dia. Demian, mana Demian ngerti? Tes gini loh, kalau kita Mana bahas Demian kritik ngerti? tes, sebentar, Bentuk sebentar. kacanya ya nggak tahu. Bukan, kalau kau belajar kritik tes, kau harus belajar dulu grammar bahasa Yunani. Kalau kau nggak punya pengetahuan tentang itu, cuman genitif itu cuman menunjuk kepemilikan gitu loh. Tapi kalau Kepemilikan. menerjemahkan bahasa itu cuman bukan dilihat dari genetif. Gini, Kok kacau logiknya sekali. begini ya. Makanya- Logik sederhananya begini. Jika Bapa itu adalah ya Bapa dari Kristus, maka bentuk katanya itu harus pater, bukan Loh, bukan patros. seperti itu. Tidak ada satupun ahli. Itu bahasa saja kamu Yunani. nggak bisa bantah. Loh, bukan. Kalau narasi akademis dibantah dengan hanya dilepehin ya yang penting bunyi, waduh repot. Loh, kamu yang penting bunyi, tidak ada satupun terjemahan Alkitab. Oke. Para ahli menerjemahkan seperti yang kamu terjemahkan. Orang kalau menerjemahkan bahasa itu dia sudah paham grammarnya. Pun kamu nggak tahu apa-apa menerjemahkan sembarangan. Coba kamu bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lainnya. Nggak ada satupun terjemahan yang mendukung terjemahan kamu. Oke, Loh, terjemahan kamu mana nggak punya coba? pengetahuan. Misalkan nih saya baca King James nih. Kok King James? Tuh, Coba jadi ILT 3. ILT pun seperti ini. Saya baca ILT nih. Supaya hati mereka dapat dihiburkan dengan persekutuan bersama di dalam kasih dan ke dalam segala kekayaan tentang jaminan sempurna dari pengertian kepada pengenalan kasih Elohim dan Bapa serta Mesias. Jadi bahkan ILT pun gunakan kata dan gitu loh, seperti terjemahan King James dan lain-lain. Jadi tidak ada satupun terjemahan yang mendukung apa yang tadi si Maliki jelaskan. Wong dia nggak ngerti grammar bahasa Yunani, terjemahin sembarangan gitu. Pak Maliki cocokmologi. Coba Maliki kasih lihatin itu yang tadi Yunaninya Pak biar Maliki coba Yohanes 3 ayat 16. Damian Itu aja yang paling rekonstruksinya simpel. gimana? Udah gini ya. Gini Biar ya. Yohanes Damian 3 ayat rekonstruksinya 16. gimana? Pokoknya Damian gimana? Coba. Saya kasih tahu dasar-dasarnya ya. Jika ini bentuk katanya genitif itu kepemilikan. Ya. Jika Bapa ini adalah ayahnya bapaknya Kristus ini bentuknya genitif kepemilikan. Nah, kalau Kristus ini adalah milik Bapa, maka di sini harus nominatif, itu aturannya. Boleh diperbandingkan dengan ayat yang lain, boleh kalian cari sendiri, itu banyak kok. Ya. Itu syaratnya. Jika Kristus milik Bapa, maka di sini harus subjek. Nah, di sini harus pater. Patros ini juga bentuk genitif. Sabar. Gini Ngerti kan. nggak? Ini Bapa itu dalam bahasa Yunani itu kata dasarnya apa dulu sebelum kamu beralih ke Oke, perpindahan. gini ya. Nah, Patros gitu. itu sebentar. Apa Patros dasarnya itu dulu? bentuk genitif. Perubahan yang lain dasarnya dulu. Kamu dasarnya salah. Nggak ada pater dalam bahasa Yunani. Ya ada patera dan metera. Aduh, Nah, yang bro. berakhiran A itu perubahannya jangan disamakan dengan yang berakhiran deglensios. Gini. Beda gramatikanya. Bro, Yang benar. makanya saya jelaskan ini, santailah kawan ya, santai. Gini. Jadi patros itu bentuk genitif. Patera yang kau sebut barusan itu bentuk akusatif nih. Saya kasih lihat ya. Patera akusatif. Ini ilmu gratis loh kawan-kawan.
Memang. ya. Ini ya. Coba kamu deh, patera kan, akusatif Iya. kan. Sebentar. Terus habis itu apa? Bentuk nominatifnya itu pater, oke. Bentuk datifnya itu patri. Nah, jika di situ, nah saya kasih contoh nih kayak tadi tuh Ibu bilang 1 Yohanes 2:22 tuh. Saya kasih contoh ya. Itu sebenarnya gampang untuk melihat karena Yunani itu membedakan kata sekalipun sebutannya kalau dalam bahasa Indonesia ayah, tapi kan kalau bahasa Indonesia ayah itu bentuk apa? Tidak bisa diidentifikasi. Kalau Yunani itu ada nominatif, akusatif, subjek. Bentar ya. Saya buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Aduh. 1 Yohanes kok bagaimana itu sama-sama kepemilikan lalu Kristus itu adalah miliknya Bapa, lalu Bapa itu adalah Bapaknya Kristus. Sedangkan bentuk katanya sama-sama genitif. Nah itu logiknya itu harus main. Kalau logik nggak main susah bro kita diskusi. Nanti Di bagian mana sih? sebentar bro. Sebentar, kalau modalnya hanya yang mentimbunyi, waduh, nggak mendidik. Itu. Saya menghindari itu diskusi begitu, yang tidak mendidik, karena buang-buang waktu. Oke, Malikil, buang-buang waktu menipu nggak buang-buang waktu ya Malikil? Oke. Nanti saya tanya kamu menipu itu apa, definisikan, lalu kamu bandingkan dengan apa yang saya paparkan. Nah ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Tis estin ho pseutes eime ho arnomenos hoti Iesus o estin ho Christos hotos ho antikristos ho arnomenos ton patera. Apa itu? Akusatif. Jadi patros di sana itu bentuk genitif. Patera itu bentuk akusatif. Bentuk nominatifnya itu pater. Nggak pakai nah kayak gini dihilangkan a-nya. Nah itu bentuk nominatif berarti. Kalau patri itu bentuk datif. Nah datif itu artinya objek tidak langsung. Itu datif. Kalau pater itu adalah nominatif. Kalau patera itu objek langsung. Patera itu objek langsung, makanya akusatif. Akusatif itu objek langsung dari subjek. Nah, Ibu tadi kan bertanya tentang antikristus. Jadi yang disebut antikristus di sini sebagai nominatif, ya tentu memiliki objek Objeknya apa? Siapa yang disebut antikristus? Objeknya apa? Objeknya adalah ton patera. Jadi orang yang menyangkal Bapa itu Kristus dan Anak itu Kristus, itulah antikristus. Ton patera. Akusatif itu adalah objek langsung dari subjek. Bukan menyangkal Bapa sebagai Kristus, tapi menyangkal Aduh, anak sebagai Kristus. bukan bahasanya yang kau sangkal. Ini kajiannya yang seperti ini kau sangkal. Loh, bukan. Kau potong ayatnya. Kacau Terus sekali. ke bawah. Kita ke bawah lagi. Kalau begitu mah remeh, bro. Kau remeh. Kalau tanggapannya seperti itu mah remeh temeh. Yang lain lah tanggapannya, yang cerdas lah, biar menantang. Kita baca kalimatnya dari pertama, siapakah pendusta itu? Bukan Itu biasa kalau tanggapan seperti itu. Coba kamu tanggapi dalam bentuk. Gantian kamu nggak usah Oh ya kepanasan sudah. lah. Nah, kalimat pertamanya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi yang disebut sebagai Kristus dari kalimat pertama kan Yesus, bukan Bapa. Kemudian kalimat keduanya barulah antikristus itu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kalimat kedua itu nggak menyebut Bapa itu Kristus, kau buka originalnya, nggak ada. Bahkan di kalimat keduanya disebut ada Kai, Bapa dan Anak. Mana ada di situ dibilang Bapa adalah kau kacau sekali gitu. Gini, saya jelaskan ya, dengar baik-baik. Saya jelaskan secara morfologi. Siapa yang disebut antikristus? Sebagai nominatif, subjek. Nah, tentu ini kan suatu pernyataan. Dia antikristus, kamu antikristus. Nah, dari bentuk pernyataan ini harus ada objek yang dirujuk.
Lo objek Harus- di situ Fajar sama San. Nah, Coba kau oke. baca kalimat. Sebentar. Yang Good, jadi bagus. objek di situ ada dua. Oke. Fajar sama San, bapak dan anak. Oke. Coba dibaca. Oke, udah. Artinya orang yang disebut antikristus adalah orang yang arnomenos, menyangkal. Orang yang menyangkal bapa dan anak. Oke, Nah, sebentar. Saya jelaskan. Jadi siapapun dia menyangkal bapa dan anak disebut antikristus. Nah, kita gali. Nah, Sebentar dulu. Itu merujuk ke kau. Kau bilang bapak itu anak, sedangkan antikristus itu adalah mereka yang menyangkal baik bapak dan anak. Jadi kau itu antikristus, wong kamu bilang bapak itu anak, sedangkan antikristus adalah mereka yang menyangkal baik bapak maupun anak. Oke, Ayo, sudah. Ya, saya paham itu. Jadi Dor. Izin saya bicara sebentar, Bil. sebentar Bro Indra Mosi, saya selesai sedikit lagi. Oke ya. Jadi kita harus tahu definisi antikristus itu apa sih? Nah itu kan. Jadi oke, kita bacakan dengan artinya. Orang yang disebut anti terhadap Kristus adalah orang yang menyangkal Bapa dan Kristus. Logik bahasanya begini. Jika Bapa bukan Kristus, wajar nggak dia disebut antikristus? Jika anak sebentar. Sebentar lah, ini kita berbicara logik bahasanya sini, logik tekstualnya. Kalau belum mengerti logik tekstualnya, jangan dulu. Santai aja Demian ya. Saya pelan-pelan kok ngajari ya. Jika Bapa ini bukan Kristus, maka orang ini tidak bisa disebut antikristus. Karena secara definisi antikristus adalah penentang Kristus, menyangkal Kristus. Jika anak bukan Kristus, orang ini tidak bisa disebut antikristus. Nah, di sini Bapa maupun anak adalah akusatif. Akusatif itu objek langsung dari nominatif. Nah, itu logik bahasanya. Siapa yang bisa bantah logik bahasanya? Kecuali di sini ada tertulis arnomenos ya, Bapa. Arnomenos Kristus. Nah, berarti orang yang disebut antikristus menyangkal Kristus anak. Orang yang disebut anti Bapa menyangkal Bapa Yotifave. Tidak ada kan di sini anti Bapa. Yang ada hanya satu, antikristus sebagai nominatif. Itu logik bahasanya dipahami pelan-pelan bacanya gitu. Pakai hati, pakai perasaan. Ya kalau cara menanggapinya nggak akar kumis, saya malas bro, buang-buang waktu. Jadi di situ tidak dibilang anti Bapa ya, tapi Iya nggak ada anti Kristus. Iya, masuk akal itu, karena terminologi bahasanya kan anti Yesus gitu kan. Iya anti terhadap Kristus. Oke, saya tanggapi ya bro. Masuk akal Bang Billy. Itu udah jelas-jelas tertulis di situ. Dia hanya merelasikannya dengan antikristus, itu namanya orang bodoh. Sudah jelas-jelas tertulis di situ Bapa dan anak kok. Iya, gini. Jadi kalau dalam Ya, saya mungkin sebentar, dari tadi saya tahan. Jadi begini Demian. Ternyata setelah saya cek antara kodeks Textus Receptus atau tadi di dalam kodeks apa yang memilih Bang Herdi tunjukkan dengan kodeks Bizantin itu ada perbedaan. Kalau di kodeks Bizantin memang artinya Kristus adalah Bapa, karena di sini disebutkan epigenosin tu mysteriu tu teu Christu. Ya artinya dua-duanya itu adalah satu hal yang sama. Tapi kalau dalam Textus Receptus tidak begitu. Epigenosin tu mysteriu tu teu kai patros kai tu Christu. Jadi ada dan, berarti dua sosok. Tapi kalau kita merujuk kepada Bizantium yang lebih muda kodeksnya, memang seakan-akan itu satu sosok dengan dua sebutan, oneness ya. Tapi kalau kita kembalikan kepada yang lebih tua yaitu Textus Receptus, ya, maka itu kai patros, kai tu Kristu, ada kai, ada dan, berarti ada dua orang. Nah, makanya kalau Demian berarti Demian rujukannya kepada Textus Receptus yang lebih tua kodeksnya, yang lebih otentik. Oke.
Kalau Herdi ke Bizantin yang lebih muda, yang mungkin sudah diperbarui mungkin seperti itu. Gitu deh. Oke, gini saya tanggapi ya argumen ya begini bagus diskusinya. Tampilkan layar saya bro. Jadi gini bro, Indra Mose, TR itu abad 10, nggak ada abad pertama. Yang saya bawa itu kan lebih dulu daripada Bizantin. bukan yang saya bawa itu bukan Bizantin. Sinaiticus kan? Iya. Sinaiticus ini persis dengan Textus saya katakan. Adapun Gini, Bizantin. iya itu sebentar, lebih muda saya lagi. jelaskan. Jadi kata dan itu bukan membedakan bro. Karena semua gelar Tuhan itu disebutkan, kata dan itu bentuk kopulatif. Ya, saya kasih contoh begini ya, saya kasih contoh ayat ya. Jadi banyak orang Kristen yang tidak mengerti kopulatif dan itu. Jadi ini ya sebentar ya. Tapi memang Bang Herdi ini sudah semakin maju memang. Udah luar biasa Yunaninya. Makanya harus diuji oleh Sueb ini. Coba Sueb naikkan Bang Billy. Oh Sueb, naikin aja kayak gini. Haron. Jadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Oke. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi Tuhannya dan juru selamat itu adalah Yesus. Jadi suatu kata yang dihubungkan oleh kopulatif dan itu tidak selalu berarti dua subjek itu dua entitas. Nah, kecuali ya yang dihubungkan itu adalah proper name dan proper name. Nah, masalahnya yang dihubungkan itu adalah generik. Nah, kalau bro mengacu kepada ini ke TR ya. Di TR itu atau kita lihat ininya ya, bentar. Nah, kalau itu ada dua rahasia, maka misterio ini harus plural. Jadi kan yang disingkap itu misteri keduanya, misteri Allah, Allah Bapa dan misteri Kristus dengan kopulatif dan di Textus Receptus. Nah itu. Jadi ada dua misteri itu. Tapi di sini kan satu misteri, misteri Allah Bapa Kristus. Misterio itu bentuknya singular, bukan plural. Nah itu. Jadi kata kopulatif dan sebentar. Saya potong Bang Ardi ya. Bang Billy, naikkan mau swab. Ya boleh ya. Oke. Jadi kata kopulatif dan itu bukan membedakan dua oknum. Tetapi kalau di dalam aturan Granville Schaff Rule itu adalah bentuk penghormatan, gelar-gelar Tuhan itu disebutkan semua. Itu loh. Oke, lanjut. Iya paham saya. Maksudnya gini, dalam ayat tadi itu seakan-akan menyiratkan bahwasanya rahasia Bapa itu adalah Kristus. Jadi Bapa itu sendiri rahasianya itu adalah Kristus. Di dua sosok yang berbeda. Coba dibaca aja terjemahan Indonesianya, kentara sekali. Jadi situ menunjukkan bahwasanya Bapa itu sendiri rahasianya atau misterinya itu adalah si anak itu sendiri. Jadi anak itu adalah rahasianya Bapa, diri Bapa itu lain. Jadi Bapa itu lain, rahasianya lain. Maksudnya apa? Rahasia itu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai sebuah hal yang tadinya tersembunyi dan dinampakkan untuk umat manusia sebagai utusan seperti itu. Nah itu namanya bukan rahasia dong, perwakilan. Awalnya ya, memang namanya utusan itu ini ya, namanya utusan itu dia akan menyampaikan rahasia-rahasia yang dulunya belum no. Ini bukan pesannya, bukan kata kerjanya ya. Bukan bentuk kata kerja. Ini bentuk noun. Jangan salah, bro. Ya memang naun kan, dia kan manusia, ya naun. Iya, tapi arahnya kan bro ke bentuk kata kerja pesan sesuatu. Saya membawa rahasia presiden contohnya, ya berarti sayanya bukan presiden. Karena yang saya bawa itu adalah bentuk kata kerja, rahasia apa yang disampaikan. Nah di sini naunnya bukan bentuk kata kerja, jadi tidak bisa. Misterio itu naun, oke, bukan kata kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sueb, mungkin saya punya Tadi bahasa. buka di ayat berapa tuh? Tadi yang dipakai di ayat berapa? Kolose. Kolose berapa? 2. Kolose pasal 2 nomor
Ini terhitungnya siapa sih? Kok masa jadi kawan-kawan muslim jadi tungtung? Enggak, kalau kita udah jelasin cuman Nah, bukan begitu ya. Kamu juga kamu nggak jujur loh dalam melihat mereka. Saya kan sudah jelaskan dari sudut pandang morfologinya, bro. Gini, saya kasih perbandingan nih. Jika di situ Kristus punya Bapa, maka Bapa di situ tidak bisa patros. Di situ harus pater. Itu loh. Nah, itu artinya berarti Kristus punya Bapa, Bapa itu punya anak dan anak itu adalah anaknya Bapa Kristus. Nah, itu aturannya, bahasanya, bro. Yunani itu ada gampang mendetek. Oh, ini bentuknya nominatif, berarti dia bukan begini, kayak gitu. Pasal lu nomor berapa ya, Pasal lu nomor? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 tuh Renggas. Nah, Iya, nah, nomor 2 Tenggas. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala keyakinan pengertian mengenal rahasia. Oh, sip. Tunggu. Lanjut dulu. Herdi lanjut dulu, Herdi. Iya. Jadi Bro Indra Mose, kan saya bilang dalam Yunani itu mendiktek bahasanya itu sangat gampang. Karena bentuk nominatif, akusatif, genitif, bentuk datif itu sudah bisa diketahui. Contoh kata Bapak itu diterjemahkan dari pater yang adalah bentuk nominatif, patera bentuk akusatif, patros bentuk genitif, patri bentuk datif. Nah, theo itu adalah bentuk genitif dari theos yang adalah nominatif. Bentuk akusatifnya theon, ya. Bentuk genitifnya theo, bentuk datifnya theo. Itu. Demikian juga logos. Logos itu bentuk nominatif, logon bentuk akusatif, ya. Logo bentuk genitif, logo bentuk datif. Simpel orang melihat itu, oh ini bentuk datif. Nah, di sini masalahnya, problemnya baik misterio, baik theo, baik patros, baik Kristo, semua genitif. Lalu bagaimana bisa dikatakan bapaknya Kristus sedangkan bentuk katanya sama? Logik bahasanya nggak dapat, nggak mendukung. Yunani memang luar biasa. Orang kalau bersama Tuhan Yesus itu luar biasa. Orang kalau dibawa bapak gereja itu bodoh-bodoh semua itu. Bukan kita yang bilang ya. Dia bilang bukan kita. Bukan kita yang bilang. Itu logika itu. Orang kalau bersama Tuhan itu ya Tuhan akan bukakan jalan. Tapi kalau orang tidak mau mengandalkan Tuhan itu pasti bodoh. Emang Bapak gereja itu tidak membawa ajaran Kristus kah? Bapak gereja itu lewat konsilinya adalah orang-orang oknum-oknum yang membuat konspirasi atas Alkitab. Atas firman Tuhan. Mereka melakukan konspirasi jahat itu. Dia itu bapak gerejanya Wanes ini lagi berkhotbah. Enggak ada Wanes. Saya bukan Wanes, saya Jesus only. Bapak gereja itu Berarti segala bahasa sesuatu Yunani. itu kan lewat rapat gitu. Nah, itu bahaya. Itu bahayanya. Masa Tuhan diputuskan lewat konsili Bapak gereja, kan udik orang Kalau seperti itu. Bapak gereja itu mereka ngerti bahasa Yunani, bahasa Latin, sehingga mereka bisa diterjemahkan. Ini ada orang yang nggak pernah sekolah, nggak tahu grammar bahasa Yunani, nggak tahu Nah, bahasa yang Yunani. mengerti coba kamu terjemah. Cuman mempelajari, cuman bilang genitif, akusatif, kemudian langsung menyimpulkan dan bahkan tidak. Ya, coba kamu jelaskan. Yaudah. Sekarang ada kita satu coba pun. kamu membangun ayat yang tadi Ya, kamu coba. bangun menurut pemahamanmu. Coba gimana? Nah, coba. Loh, dari tadi sudah saya jelaskan. Belum. Dalam- Jadi Belum. kalau kau Coba buka interlinear dari bro, di teks situ per nggak teks ada per kata teks itu. patera. Tadi kan dijelaskan sama Indra Moshe. Nah, bahkan yang digunakan kata patera dalam terjemahan para ahli yang ngerti bahasa Yunani pun itu tidak menerjemahkan seperti yang tadi Malik terjemahin. Misalkan dari King James itu nggak seperti itu. Jadi Yaudah, di Malik, situ gunakan coba kata kasih genitif gambar yang kan. tadi. Sebentar. Kasih gambar yang Ini tadi, saya- terus biar dia bangun narasi. Iya, sabar ya. Saya buka misalkan di terjemahan bahasa Inggris nih, contoh ya. Ini gunakan genitif nih. Sabar ya. Kolose 2 ayat 2 kan? Buka open cam biar bisa kelihatan. Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2. Oh iya ya, sabar. Saya Iya, sabar. Saya screen dulu ya.
dibilang ini itu menerangkan bahwasannya Bapa itu punya rahasia dan rahasianya itu berupa Kristus. Iya. Nih, Berupa saya Kristus sendiri, itu tambahannya dari mana? Iya, baca ayat di Indonesia itu kan. Iya. Boleh. Bro Indra Mose kalau stand up komedi boleh orang juga yang lucu. ngerti bahasa Yunani, menerjemahkan bahasa Yunani kan jadi kacau. Gak apa-apa lah, stand up komedi gak masalah, yang penting bener ya kan. Ya silakan Demian coba. Yang penting benar gimana coba? Enggak, Nih, saya maksudnya saya screen begini. nih. Ini terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan grammar bahasa Yunaninya nih, kawan. Coba Dem. Jadi, Kita kalau ini dorkan, orang- kita dorkan Herdi. Kita dorkan dia. Kita dorkan. Sabar ya. Herdi. Iya. Kau akan dor di sini Herdi. Kau akan dor di sini. Nah. Lihat aja ya. Nah, To the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Nah, jadi di situ ada kata of, genitif juga. Artinya pengetahuan misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan grammar bahasa Yunani. Tapi kalau Maliki dia kan nggak tahu bahasa Yunani gitu loh. Jadi dia terjemahin tuh asal-asalan gitu. Jadi kacau gitu. Nah, Makanya gue bilang saya nggak ada satupun tanya ahli singkat. bahasa Yunani. Tidak Bentar. ada satupun ahli bahasa Sebentar. Yunani. Saya tanya singkat. Jadi di situ maksudnya ada berapa misteri Bapa dan Anak begitu? Loh bukan, di situ menerangkan tentang misteri Allah dan Bapa dan Kristus. Oke, jadi misteri Makanya di situ ada Bapa. pengetahuan Allah, ada kata Theos, ada Bapa dan Kristus. Oke. Jadi bukan Lalu di situ apa yang artinya dimaksud misteri Allah Bapa itu maksudnya adalah apa? Kristus. Misteri Allah Bapa Itu maksudnya apa? bicara tentang Allah, Cuma nih. coba saya masuk ya. pengetahuan That misteri their Allah hearts- dan that Sang their Bapa dan hearts might be Kristus. comforted. Supaya hati mereka terhibur kan. Being night together in love, dan supaya mereka selalu diselimuti dengan cinta, ya Kasih. kan? And unto all riches of the full assurance of understanding, dan mereka akan diperkaya dengan jaminan pengetahuan. Mm-mm. To the acknowledgement of the mystery of God, menuju kepada pengetahuan dari rahasianya Tuhan. And of the Father, dan juga Bapa, and of Christ, dan juga Christ. Ya, ada dua hal yang berbeda ini. Oke. Iya. Jadi ada berapa rahasia yang disingkapkan di situ? Kalau rahasianya ya satu, Satu. cuma. Loh kan kalau satu lalu kata Dan Kalau kenapa? bilang dua, gimana sih logika bahasanya itu harus konsisten. Bro, kalau baca tulisan, perhatikan koma, bro. Perhatikan komanya ya, Dan. Perhatikan Jangan koma. bikin malu-malu lah. Ini kalau kita harus selesai dulu dengan logika bahasa. Coba Ya, makanya coba perhatikan dibaca ayat komanya selanjutnya. kalau bahasa. Coba Bro Indra, coba baca lanjutnya. Suruh si Demian Dungu ini baca nih. Ayat selanjutnya apa? Loh, kau yang baca lah, ngapain saya baca? Coba Jangan coba begitu Bang. lah. Ini ada Bang ada Malikil. orang yang nggak tahu Bang bahasa Malikil. Yunani. Coba baca ayat selanjutnya, Bang. Kemudian Kolose Sebentar 2 ya ayat saya 3. baca ya. Oke. Sebentar. Kolose 2 ayat 3, Santai, coba. Demian. Kolose. Sudah Dua. berabad-abad loh. Gak Jadi ayat tiga. begini loh Bro Indra Mose. Jadi ngeyelnya itu akan menjadi cerdas jika didapati misterio itu plural, bentuknya plural. Iya. Tapi Kalau harapannya kamu tidak bedakan sesuai. itu. Ya itu tuh. Jadi ngeyelnya itu gimana ya? Kurang cerdas kawan. Coba Bang, dibuka Bang. Bang coba Kolose dibuka 2 Bang. ayat Kolose 2. 3. Sebab Ayat 3-nya. ya, Sebab- sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Not itu. Nah, tuh. di dalam dialah di situ singular atau plural? Lah dia kan singular ini. Nah, itu dungunya Demian di situ. Loh, kamu yang dungu emang Dungu, lihat itu kata dia di situ. Pada kata Kata dia bendanya. di situ singular. Makanya Iya, konsisten iya. dalam Nggak ada berbahasa.
Nggak usah Pertama, dulu kayak pergi ke kejadian satu doktrin ayat. konyolmu itu. Doktrin konyolmu itu simpan dulu. Bahasa itu ya bahasa dulu. Loh, sang Jangan Bapa, apa-apa sang udah pergi Anak, ke dan sang Roh Kudus doktrin. adalah Esa, adalah ini plural. Esa plural. Gaur, ayat itu tidak bicara Tritunggal, gaur. Aduh, Osep, ini bagianmu. Nah, Bagaimana Osep? masalahnya Esa itu plural, tidak Osep. ada satupun terjemahan yang sesuai Emang dengan apa yang Tritung mereka itu, terjemahin, Bang gitu loh. Bang Bill, Tritung itu memang antisemit karena Yahudi itu Tuhannya satu, datang Tritung, Tuhannya jadi Jadi banyak 3. nih. Udah gila kan? Masalahnya gini, Bahkan Bapak Bil, sudah bagus bahkan tuh tadi dia ayat. bilang kan Bapak diurapi, Bapak Mesias kan jadi ngawur gitu loh. Masa gini loh, Coba maksudnya bilang Oh, Mesias iya. yang mengurapi sang Bapak gitu loh. betul. Lah, Betul, diurapi betul. yang Maha Maksudnya Kudus betul. itu, Maha Kudus yang diurapi di Daniel 9 itu apa? Ya siapa tuh Unit Bapak? itu Bapak bilang diurapi. betul. Unit itu bilang betul. Unit itu Mengurapi yang Maha Kudus itu siapa? Iya. Bukan, itu Kodes Kadasim, ruang yang Maha Kudus. Iya, artinya Maksudnya kalau kalau di Bapak dalam diurapi, kalau yang merapi Bapak itu siapa tuh? Kadasim ya dikatakan bahwa Elohim Allah Israel ya itu adalah Elohim yang Maha Kudus. Nah, bentuk-bentuk di perjanjian lama yang berbicara tentang bait Allah itu kalau kita baca di Yesaya 8 misalnya ayat 13-14 di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi tempat kudus. Makanya Yang kalau ditanyakan ini itu dalam siapa yang mengurapi perspektif Bapak loh. lah kok ini orang ngaur sekali Kamu nih. gini Demian, Demian modalmu Misalnya kan nih. hanya bunyi, nggak ada Nah, enggak, kajiannya. saya nanya gitu. Kan kamu Misalnya bilang Bapak gini, diurapi, Bro, diurapi Bro Bapak. Unity, kayaknya sia-sia bro, buang-buang waktu kalau kita Bapak diskusi nggak jawab. Bapak yang diurapi nilai sama siapa yang coba? ada nilainya adalah lalu Yang ngurapi dilepihin Bapak dengan siapa? omongan kosong. Kan jadi bahlul nih orang-orang. Tambahkan sedikit. Yang urapi Bapak siapa? Bang Sweb, ini dikit lagi Bang Sweb, nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1 menit. Misalnya bunyinya begini, ya, Hakados Baruku, ya kan? Lalu apa lagi nih? Lalu misalnya dalam doa orang Kristen nih, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa yang menguduskan nama dia? Kalau kamu membaca kata dikuduskan itu, kamu pergi pada logika sebab akibat atau logika kata kerja pasif, maka ada yang menguduskan dia. Ini ngawur. Karena bahasa seperti itu bahasa apa? Bahasa pujian, goblok. Jadi ketika Loh, nggak nyambung. dimuliakan Kalau Tuhan namamu, itu emang dasarnya udah kudus, dikuduskan nggak ada yang namamu, dikuduskan. diurapi, Yang itu ditanyakan bentuk itu, kan Yesus kan- itu kan bentuk Bapak kan pujian. diurapi. Pertanyaannya diurapi sama siapa? Jadi begini, kalau kamu membaca kata Hakados Baruku itu aja, itu Saya artinya nggak apa? nanya hak Ini atas Bapak. Demian Saya kudus. nanya kata Hamasiyah. Yesus diurapi Iya, sama siapa? misalnya, makanya aku kasih contoh perbandingan yang sejajar. Hakados Nggak, kamu Baruku nggak itu yang jawab. kudus, Saya nanya diurapi, bukan diberkatilah masalah dia. yang kudus. Sekarang saya tanya Kita kamu, kabur dulu yang mencari diberkati tuntutan. itu siapa? Saya lagi Bro tanya. Unity, saya izin turun diurapi mau sama cari siapa? Tritunggal yang punya isi kepala otakmu bro. itu kosong, makanya ngomong ngoceh nggak Jawabnya, Bi, jelas. emang bahlul kamu. Makanya Jelas kepala Saya Iya. nanya yang Bapak diurapi sama siapa? Kolose 2 itu. Kalian diurapi sama siapa? Siapa yang mengurapi dia? Loh, tadi kan dibilang kan Bapak adalah Kristus. Kristus itu kan yang diurapi. Pertanyaannya diurapi sama Iya, siapa? kata yang diurapi itu bukan berarti tiba-tiba ada yang datang ngurapin dia. Oh, jadi nggak ada yang mengurapi dia. Makanya aku kasih tahu dulu, kalau kamu mengatakan Tuhan itu satu, misalnya begini, Bang Bill, izin Aduh, ya, ini muter-muter loh. Jadi nggak Bang ada yang Sweb, mengurapi izin Yesus ya? Aku kasih contoh begini. Hakados Baruku itu yang kudus diberkatilah Saya dia. nggak nanya yang kudus. Siapa Kalau yang Tuhan itu memberkati nggak harus dia? dikuduskan. Tuhan itu sudah Pertanyaannya, kudus. Tapi kalau kalau pakai kata yang logikamu, diurapi, kalau itu ada pakai yang diurapi. logikamu, kalau pakai logikamu, siapa yang menguduskan dia? Itu logika falasi. Yang Kata- namanya diurapi Lah, itu kamu ada tahu yang nggak? diurapi. Kalau Tuhan Iya, itu kudus kata ya, ada yang dikuduskan. menguduskan dia, itu nggak nyambung. Loh, kata dikuduskan juga artinya secara logika bahasa harusnya sama seperti yang kamu bawa. Ada Kalau- yang menguduskan dia. Makanya Oke, kata berarti yang nggak ada yang diurapi mengurapi ya, itu, ada yang mengurapi sang Bapa. kata yang diurapi itu kalau lu pergi kepada perjanjian lama berbicara Mesias yang diurapi ini sesuai dengan janjinya.
bahwa dia sendiri yang pernah mengurapi para nabi, yang mengurapi raja-raja, yang mengurapi imam, dia yang mengurapi raja-raja itulah yang turun menjadi Mesias. Oh, jadi dia nggak diurapi. Jadi secara logika bahasa tergenapilah segala ayat di perjanjian Iya, jadi lama. dia nggak diurapi kan? Gitu. Dia Lah, nggak diurapi dia kan? sendiri yang disebut Mesias. Ya, Artinya tapi dia Mesias tapi itu nggak ada sendiri yang mengurapi dia, turun. betul nggak? Lah siapa yang mengurapi dia? Ya udah, berarti Yesus Mesias. Pertanyaannya tapi nggak ada siapa yang mengurapi mengurapinya, dia? Iya kan? Pertanyaannya siapa yang mengurapi dia? Kan sama Oke, dengan berarti logikamu. Sang Kristus, Yang Sang kudus Mesias yang artinya yang diurapi, ternyata yang nggak ada yang kudus mengurapi diberkatilah dia itu. Siapa juga yang menguduskan dia? Kalau di dalam kitab Yang kisah para rasul, kudus Yesus itu diberkatilah diurapi dia. oleh Siapa Sang yang Bapa. memberkati dia? Siapa yang Ya, memberkati karena dia? kamu kan menentang Alkitab. Di dalam kisah para rasul, Yesus di diurapi kisah oleh para Sang Allah, rasul oleh Sang diurapi Bapa. sang Bapa itu sesuai dengan firman perjanjian Loh, lama. tadi kamu bilang nggak ada yang bahwa mengurapi. Tadi kamu di bilang dalam Bapa yang iya mengurapi. di dalam perjanjian lama itu kan dia yang mengurapi para Mesias. Loh, tadi kau bilang dia nggak yang ada mengurapi para mengurapi raja. dia. Sedangkan di kisah para rasul dikatakan dia diurapi Di oleh kisah Sang para Bapa. rasul itu Bapak itu siapa? Makanya pertanyaannya itu. Loh, berarti Bapak ada yang itu mengurapi dia. mengacu Kau bilang nggak ada, kok kepada goblok sekali kamu nih. Tadi dia bilang Enggak ada yang begitu. mengurapi. Enggak begitu. Yang mengurapi dia adalah dia Loh, tadi sendiri. dia Kalau bilang nggak kamu ada. pergi kepada Tadi perjanjian tadi- lama. Tadi dia bilang Gitu. nggak ada yang mengurapi loh. Logika Sedangkan di kisah para rasul dia katakan Makanya Yesus kalau Kristus kamu diurapi baca, oleh Sang Bapa. Kan Maka, harus sekali. ya pertanyaannya sang Bapak itu siapa? Coba. Bukan Sang Bapak itu siapa? Itu siapa? Kau Sang tadi Bapak bilang, itu Yesus sendiri. Makanya kalau kamu bilang dia diurapi oleh Allah lain, Jangan keluar goblok lah. cacat, makin Enggak, soalnya goblok sekali loh orang-orang ini. lah goblok gimana? Dua tadi. Kartu kuning, tidak bisa Dia, dia tadi kan bilang nggak ada yang mengurapi, sedangkan Alkitab Santai, Dem, mengatakan santai, dia Dem. diurapi oleh Sang Bapa. Kartu kuning nih, Bos. Tambahkan sedikit. Sekarang pertanyaanku begini. Sekarang pertanyaanku begini. Nggak boleh hujat-hujat ya, nggak boleh goblok. Oke, nggak usah hujat-hujat. Yang kudus diberkatilah dia itu siapa yang memberkati dia? Yang kudus Manusia lah. diberkatilah dia. Manusia. Demian, siapa Demian? Sudah diking, kena kartu merah. Aku tambahkan sedikit Siapa? dong. Oh ya, silakan Bang. Kau bahasa apa itu Nah, Unity? Ayat berapa itu? Ini Naik lagi, Demian naik lagi. perbesarkan dulu airku. Menipu dari Perbesarkan tadi dulu airku. Unity itu Unity. Mana ayat berapa itu? Demian naik. Oke, mantap. Iya, jangan Coba main perbesar turun-turun dulu dong. airku. Makanya dijaga mulutnya. Loh, tadi dia duluan menghujat loh, dia duluan gunakan kata-kata kasar. Sudah, cup, udah. Masa? Nggak boleh. Karena kamu nggak bisa Masa-masa. menjawab Tadi pertanyaannya. kau ketik, giliran Oh, iya, saya iya, kau ketik, iya, kau iya, kan iya, kau. iya. 2 menit, tik dulu, Kuman. 2 menit tik. Nanti naikin lagi. Coba dulu perbesar. Coba ini Yohanes dinaikkan lagi dong. Dia ada konfirmasi di sini. Naikin itu penyesat itu Wanes. Nah, silakan Bro Sweb. Iya. Perbesar dulu airku. Sebentar Swab. Teman-teman di bawah tolong tap layar ya supaya kuat ini ya. Karena ngekik sendiri teman-teman ya. Tap layar sampai 100.000 teman-teman. Ngekik sendiri nih masalahnya. Ya, lanjut. Stay tune. Bro Herdi, ini aku pakai data bahasa Yunani. Ini punya orang Manado ya, Willy Peninsolang ini. Jelas? Yo. Silakan. Tadi Herdi pakai Kolose 2 nomor 2 kan, benar? Ya, Kolose 2 nomor 2. Betul. Herdi, naik lagi Herdi. Mas, kami mengerti memang makin panas, tapi jangan hujat ya. Promo dulu ya sebentar ya. Swab lagi mencari ya. Teman-teman di bawah jangan lupa tap layar sampai Silakan pecah. Bro.
narasumber di atas di follow, dan saya sendiri ya, untuk narasumber di atas ini semua memakai dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logical fallacy, apalagi cekcokologi ya. Intinya narasumber yang di atas ini memberikan dedikasi, penonton di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, hujat menghujat tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, 3 million monogram. Bro, lu cocok jadi politisi, bro. Bro Cesar, lu jadi politisi pantas. Hafal itu. Diskusi boleh panas, tapi Gini. Ya lanjut. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih hingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Nah, ini kan dipakai Bible apa nih kan? Ina parakletosin ai kardiai auton sum bibas tentes en agape kai espan ploutos tes pleroforias tes suneseos eis epignosin tu musterio tuteo Christo. Nah, di sini dia. Dari sini pelan-pelan ya. Christo, rahasia, ya. Tuteo, Christo. Nah, ini genitif, benar? Bro, Daniel. Betul, benar. Genitif, ya? Nah, Benar. Teo juga genitif, ya kan? Nah, Betul. Christo, genitif. Yes, definite artikelnya pun bentuknya jadi Ya. genitif tuh. Pelan. Nah, tunggu. Strong number 3466, Bible Hub. Bible Hub. Kita scroll ke bawah. Di Kolose 2 kan? Kolose pasal yang kedua, butir nomor yang kedua. Nah, kita lihat dalam Kolose pasal 2. Nah, ini. Kolose pasal 2, nomor yang kedua. Yes. A hidden purpose or counsel, yang artinya Hidden for the content. tujuan atau nasihat yang tersembunyi. Nah. Wasiat atau rahasia. Nah, the secret counsel which govern God in the dealing with directors which are hidden from ungodly and weak men but plain to the godly. Nah, artinya bahwa nasihat Tuhanlah yang mengatur sebuah rahasia, ya, dalam sebuah urusan dengan orang-orang benar yang tersembunyi bagi orang-orang fasik dan orang jahat, tetapi menjelaskan bagi orang-orang saleh dalam perjanjian baru. Ini lanjutannya God plan providing. Dalam perjanjian baru, rencana Tuhan atau Theos untuk menyediakan keselamatan bagi manusia melalui manusia melalui Kristus yang dulunya Dua orang tersembunyi namun ini, kini dinyatakan. Sabar ini God ini saya baca nih, God's plan of ke tengah ya. God's plan of providing salvation for man through. Nah, ini Tuhan menyiapkan sebuah acara penebusan dosa melalui seorang Kris. Berarti itu Kris dengan God beda. Ini bicara rahasia, Sueb. Bang Indra, gini, Bang Indra, bukan aku mau membela ini. Indra, itu bicara rahasia, Bukan aku Indra. mau membela apa ya? Aku bukan aku mau membela Malik sama Unity, ya. Lanjut. Tetapi di sini ya, pada kata Misterio dan Theo ini dan Kristo ini, ya, antara Kris Misterio ini merupakan bentuk genitif untuk menerangkan Theo-nya ini. Begitu. Jadi Theo ini yang merupakan genitif dari si Misterio ini baru dikenalkan oleh Kristusnya ini. No, bukan begitu. Memiliki yang Gini. Bentuk Demian, pertama kau Demian. sebentar. Pertama kau Demian, benar kau. Suara saya ada? Ada suara saya? Suara saya ada tuh. Jadi gini. Jadi kalau final ini masalahnya, saling menyerang. bukan gini, itu logik bahasanya ya. Logik bahasanya itu kalau Allah itu bukan Kristus, Allah Bapa bukan Kristus, maka Allah Bapa itu kalau tidak nominatif harus akusatif. Nah, itu baru benar. Itu aturannya. genitif. Ya, masalahnya di situ tidak ada akusatif, tidak ada nominatif, semua genitif. Nah, bentuk katanya sama. Jadi menyingkapkan rahasia kepemilikan Allah Bapa, Kristus itu.
Itu Jadi Demian nggak? kita menjelaskan itu harus sinkron dengan teksnya, gak boleh mengarang-arang. Berarti Gitu loh. Bro Herdi, berarti gini. Jadi terjemahan Swift salah ya, salah lu. Gini, tunggu dulu. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Bentar, Mas Lo. Aku mau tanya sama Malikil dan Unity. Ketika kata misterio dan Theo dan Kristo itu kan sama-sama genitif kepemilikan. Apakah itu menyatu? Bukan menyatu, merujuk kepada oknum yang sama, satu. Oh, gitu loh. sama-sama. Berarti Iya, gini. Bang. Berarti Theo memperkenalkan sebuah keselamatan dalam bentuk konsep. Iya, jadi Kristus itu adalah Allah Bapa itu. Itu maksudnya. Polanya sama kok. Jadi Gimana Bang, begini aja Bang. Sederhananya begini. Padanannya sama. Allah Aduh, Bapa itu menyatakan misteri dirinya yang adalah Kristus. Jadi misteri diri Allah Bapa itu sendiri adalah Kristus yang selama ini nggak dikenal. Logika falasi. Gitu. Itu ada dua sama yang ini perusahaan terikat ya. Orang true Kristu kok dalam Bibelhannya true. Itu bentuk genitif, Bro. Indra gimana sih? Seperti itu, Bro. Ini loh Masa- orang sini. Makanya si Demian ini kan nggak tahu apa-apa. Jadi bagiku dia mau ngoceh apapun gue nggak dengerin dia. Bro, ini tuh sama Malikil. Berarti cuma gara-gara genitif sama-sama terikat. Berarti dia menyatu ya. Kalian Gitu. ngawur. Tapi begini loh. Kawan-kawan kan udah bisa lihat Demian dari tadi apa kajiannya, apa penjelasannya, Iya, nggak ada argumentasinya. kajiannya. Nggak ada argumen apa-apa. Tadi saya baru menjelaskan loh, seperti yang Swift jelaskan. Bang Sweb, jelaskan. Demian ini cuma bunyi-bunyian kayak gini mau apa sih? Iya. Buat apa di sini? Kamu Nggak ada. terjemahannya aja ngawur, kacau. Osep dulu waktu saya kalau debat di Makau, orang yang asal bunyi kayak Demian ini langsung ditembak di tempat karena dianggap tidak Bikin berguna. malu-malu. Bikin malu-malu orang Indonesia, bro. Yang namanya Bikin orang malu-malu ini, orang Indonesia nih. Ini diskusi. Walaupun kalian sudah Iya, jelaskan sesuai ini dengan diskusi, bahasa Yunani, ini diskusi penjelasan katanya, yang mereka tidak berfaedah. Bukan diskusi ngotot-ngototan terjemahan. Ya kok Paham nggak? Kalau orang itu fair, gini, dia kan menjelaskan apa adanya seperti Swift dan Indra Moshe. Kalau Bukan kalian apa adanya, ada apanya itu. enggak dong, kalian mah nggak punya ilmu, cuma ngotot-ngototan Itu ada doang. dua kata yang sepadan kalian anggap. Coba kita dengar penjelasan Tung di sini siapa? Coba jelaskan. lucu. Coba jelaskan. Coba. Aku Kita mau tanya sama mendengar. Malikil. Nominatif ada dua nominatif di situ singuler. Aku mau tanya sama Herdi. Aku mau tanya sama Herdi. Berarti cuma Berarti Malikil yang ada. Ya, oke. Malikil. Kita mau tanya pangana Malikil. Ya. Berarti cuma Bro Sweb, ada yang bilang tadi itu dua kata nominatif. Izin gue nyangka dulu ya. itu genitif, ya Sam. Aku mau tanya sama Malikil. Bagaimana Berarti- kalian bisa menyimpulkan Aduh. bahwa itu Tunggu hanya dulu. Weh. Ini Osep kasih naik orang yang dia tahu apa-apa, makanya begini resikonya. Cuma Coba tunggu, bunyi-bunyi aku suara mau ngomong sama sumba. Malikil. Berarti cuma Penjelasan gara-gara kamu juga genitif. kosong. Ya, astaga naga. Gak cuma gara-gara genitif dalam bentuk rahasia. Berarti Theo ya mewartakan dirinya sebagai dalam bentuk Kristus untuk dalam bentuk konsep yang misterius tadi kepada orang-orang saleh tadi kan, orang benar tadi. Berarti dia menyatu, genitifnya menyatu ya, atau bagaimana? Bukan menyatu. Kan di situ, Bro, yang menjadi genitif kan semuanya. Theo, misterio. Nah, kalau gini loh, kalau untuk memahami itu ya di dalam ya nanti saya coba buka perbandingan teksnya ya. Kalau misterio itu kan misterio itu ada sebentar, bentuk pluralnya ada, bentuk singularnya ada. Nah, jika memang di situ hanya perantara, maka di situ adalah akusatif. Itu misterionya itu harus akusatif, harus. Nah, itu mengindikasikan bahwa yang genitif itu adalah perantara, adalah perwakilan. Itu kaidah bahasanya. Jadi mulai dari misterio itu akusatif atau nominatif, theo, patros itu harus bentuk akusatif dan nominatif. Nah, itu baru bisa benar bahwa Kristus itu kepemilikan dari yang mengutus, yang akusatif itu.
Nah, tapi di sini kan tidak demikian. Di sini tegas dan gamblang, genitif singular. Apalagi yang mau dibantah? Semua singular Bang Sued. Iya. Hanya kalau misteriusnya itu tadi plural, maka iya kan? Nah, misterio tadi kan itu singular. Kalau dia plural, maka benarlah kata demikian, yang rahasia itu adalah Allah Bapa dan Kristus yang berbeda. Jadi plural tuh. Nah, ini kan enggak. Ini bahasa ini kan nggak ada hubungannya dengan doktrin kan. Jadi Iya, nggak kalau ada. membahas bahasa, masa masukin konsep doktrin Tritunggal 3 tapi 1 kan konyol itu. Oh, berarti gini, Ini berarti kajian cuma bahasa berarti nih. misterio dalam bentuk genitif singular, Theo dalam bentuk genitif singular, Kristus juga dalam bentuk genitif singular. Berarti dia Iya, jadi Theo di situ bentuk genitif singular, Patros juga bentuk genitif singular, Misterio itu juga bentuk genitif singular, Kristus juga bentuk genitif singular. Memang semuanya singular, tapi dari mulai penebusan, cinta kasih, rahasia dan sebagainya. Empat komponen itu semuanya adalah milik Teu atau milik Tuhan, ya, milik Bapa. Tapi semua itu diwakilkan kepada seorang putra ini, Yeshua HaMashiach. Aduh, bro. Makanya sesuai dengan yang Bro. itu. Kalau kaidah bahasa perwakilan dan ada yang diwakili itu harus main di wilayah nominatif atau akusatif. Setidaknya akusatif. Itu jadi akusatif itu dialah yang memerintah. Nah, yang genitif ini adalah utusannya. Itu wilayah mainnya begitu. Bentuk tidak. katanya. Tidak harus begitu. Bro, coba bro carikan contoh yang genitif seperti itu. Semua genitif adalah ada dua subjek perwakilan dan yang diutus, coba. Ya, kan ada. Arti begini, ini menunjukkan bahwasanya Yeshua HaMashiach ini benar-benar utusan. Kenapa? Dia utusan, kata dulu. Dia utusan Tuhan nih. Dia utusan Tuhan, ya kan? Dia utusan Tuhan yang digunakan untuk misi tadi, misi cinta kasih. Ini kita nggak ngomong doktrin dulu Bang, kita ngomong bahasa teks itu dulu. Memang Bahasa saya teks bicara itu bukan doktrin. nggak bisa. Karena saya nggak punya kepentingan di sini. Ini nggak bicara utusan di sini, ini bicara misteri. Nah, kalau konjugasi dari kata misterio itu Jangan cuma fokus plural, di maka misteri. benarlah Di atas juga ada cinta kasih. nggak konjugasi itu Bang, itu akan mempengaruhi bentuk kata nanti. Jadi ada perubahan kata dalam bahasa Yunani ketika kata benda itu menjadi genitif sekarang begini, Bro, atau ya. menjadi akusatif atau menjadi Unity, datif, sekarang itu begini. akan berubah. Unity. Masa kita Apa yang kami sampaikan, kecuali, ya Sueb bro. Demian sampaikan itu dibenarkan di dalam salah satu tafsir otoritas yaitu Loh, kok Bible. tafsir? Nggak boleh. Tafsir itu kan kalau dia disusupi doktrin tertentu, tafsir hasilnya jadi seperti itu. Jadi bentuk genitif, sebentar, bentuk genitifnya. Kamu siapa yang benarkan? Pernyataan kamu siapa yang benar? Ada tokoh siapa yang benarkan kamu? Nggak ada yang benar. Gini. Mereka sendiri kita yang pakai benar. metode Bang. Metodenya itu Granville Sartre. Di dalam menafsir itu bukan karena Kamu pakai metode berarti doktrin ustaz. sudah itu. No, gini. Metode itu alat. Metode itu alat, bro, bukan doktrin. Ya ampun, bro. Indra, lu belajar filsafat nggak sih lu? Metode itu adalah alat. Gimana kalau doktrin pengajaran itu, gini, kalau doktrin itu biasanya terpengaruh dengan asumsi dogmatis dari kalangan tertentu. Nah, ini doktrin. Jadi ini kita asumsi dogmatis Nah, ini. metode itu bebas nilai, Bang. Metode atau alat itu bebas nilai. Nggak ada metode itu buka lagi. Ini. Gimana sih, Bang? Jadi kalau Metode kok bentuk dibilang doktrin. bentuk pluralnya genitif plural ini nih. Misterion. Tuh. Misterion. Iya, itu. Menyadarion. Itu bentuk pluralnya. Oke. Itu tuh. Tidak bisa menggunakan plural karena memang di sini Lah, iya, karena di situ rahasianya ya satu. Itu rahasianya hanya satu, Bang. Ini kalau plural. Kok mewakili itu sih? jadinya Kalau mewakili Bro Indra Mose, di situ harus akusatif, minimal akusatif kalau bukan nominatif. Itu loh aturan Sudah bahasanya.
Pantas sudah 2 abad selesai. Baginya masa mau kayak tuntun Tuhannya 2 gimana Gini, sih? gini. 3, aduh, gimana sih? Sebenarnya yang jadi objek misteri itu siapa? Objek misteri itu siapa? Gitu. Ya genitif itu Allah Bapa Kristus itu. Berarti kalau misalkan menurut kaidah bahasa, unity dengan molecule benar. Kalau menurut aku ya. Kaidah bahasa ya. 2000 tahun lebih 20. Tapi kalau menurut doktrin salah. Menurut doktrin mana dulu? Sekarang gini aja, saya ambil kesimpulan nih. Saya ambil kesimpulan di tengah nih sebelum saya serahkan ke Kang Moto. Ya jadi wasit lah. Artinya begini, Bang semua teman-teman semua. Sebelum saya serahkan ke Kang Moto karena baru datang. Jadi Oh, ada moto. saya sepakat ya, saya Kang Moto, Sueb, dalam Islam apapun sektenya, ada yang bilang Sufi, Wahabi, semua Tuhan itu satu dan dia bukan manusia. Dalam Yahudi juga sama, apa Nature Karta, apa Heredi atau Samaria, semua itu sama. Masalahnya memang kalian 2000 tahun lebih 24 tahun memang tidak selesai. Kenapa? Karena Tuhan salah Tuhan, manusia dituhankan, itu kesimpulan saya udah.